Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tak lupa kami mengucapkan selamat kita merayakan Natal. Damai sejahtera Allah, keberkatan Natal menjadi bagian kehidupan kita semua. Dan juga selamat kita menyongsong tahun yang baru. Yang sekalipun ke depan walaupun banyak perbincangan, ada begitu banyak rahasia yang menakutkan, tetapi kita di dalam tangan Tuhan ada jaminan yang pasti. Senang sekali kami keluarga, sekalipun tidak semua, boleh hadir bersama-sama berjumpa dengan orang tua rohani kami kalau dikatakan ini Natal kedua. Dan juga semua jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Satu keberkatan yang kita nikmati. Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah lindungi kita, memberkati, bahkan dalam penyertaan yang sempurna kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari kita dasari dulu berkat firman Tuhan dalam kebenaran yang akan kita sama-sama nikmati, yang saya ambil dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Kalau sudah dapat, kita menghormati kebenaran firman Tuhan, kita bangkit berdiri, dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Tentunya hari ini masih dalam momen Natal yang kita sementara rayakan. Dan satu hal yang kita dengar ketika mengucapkan Natal, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu sukacita. Kenapa? Natal di dalamnya secara umum kita akan lihat berbicara tentang satu kebersamaan. Dan juga bicara tentang Natal, ada perayaan di dalamnya. Tapi bicara perayaan, Natal yang dimaksud bagi anak-anak Tuhan, perayaan di sini bukanlah sesuatu perayaan pesta pora. Sebaliknya, ada syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan karena kita orang percaya mengalami mujizat yang sangat besar. Karena mujizat yang terjadi di dunia ini bukanlah seorang yang tadinya lumpuh dia bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati sekalipun bisa dibangkitkan. Melainkan mujizat yang paling besar di muka bumi ini, yaitu Allah yang dari surga datang menebus saya dan saudara orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan datang? Dan dia datang di dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dalam peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus, bukan berarti kita layak ada satu standar. Tetapi karena Tuhan tahu kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, maka kasih-Nya yang begitu besar, dia datang untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Inilah suatu peristiwa perayaan yang kita rayakan pada saat ini. Dalam kebersamaan, tentunya biasanya bicara tentang Natal ada hadiah. Kita saling memberi hadiah bagi rekan-rekan, bagi anggota keluarga kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa ada hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa kita mendapat hadiah dari orang-orang di dekat kita? Karena kita saling mengenal, bahkan juga di dalamnya karena kita merayakan Natal. Tetapi satu hal yang Tuhan berikan hadiah yang sangat besar dalam kehidupan saya dan saudara adalah satu anugerah. Anugerah tingkatannya lebih tinggi dari hadiah yang biasanya. Kalau kita berhari ulang tahun, tentunya ada orang-orang akan memberikan hadiah kepada kita. Kalau di dalam satu pekerjaan dan kita mengalami satu kemajuan dalam kinerja kita, ada sesuatu penghargaan dan diberikan hadiah kepada karyawan itu. Tetapi beda dengan anugerah pemberian Tuhan, lebih daripada itu. Kenapa? Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yaitu keselamatan yang kekal. Yang tadinya kita tidak layak untuk menerima itu, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bahkan kedatangan Tuhan untuk menebus kehidupan saya dan saudara selagi kita masih berdosa. Jangan kita salah berpikir seperti ini. Saya mau datang di rumah Tuhan, tapi saya malu. Saya ini orang berdosa. Tuhan tidak menunggu engkau nanti suci dan sempurna.
dan Tuhan akan menerima engkau. Tapi sebaliknya, karena Tuhan tahu engkau tidak bisa menyucikan dirimu, tidak bisa menyempurnakan dirimu, datanglah di hadapannya dan Dia akan menyucikan engkau. Dan dia akan menyempurnakan kehidupanmu. Inilah peristiwa yang kita jalani di masa raya Natal, menikmati keberkatan dalam kebersamaan dan juga hadiah-hadiah, bahkan juga identik dengan sesuatu yang baru. Ada sepatu yang baru, ada baju yang baru, dan lain sebagainya. Ada horden yang baru. Tetapi di sini saudara, sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu keberkatan yang tidak ternilai dan tidak ada taranya. Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangat besar. Saya pernah mendengar bahwa ada orang mengatakan, kenapa keselamatan orang Kristen itu murahan? Karena dia tidak tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kenapa cuma-cuma? Bukan karena murahan, bukan nilainya sedikit, tetapi karena tidak ada satupun manusia yang dapat membayar keselamatan itu, yaitu kesempurnaan, penebusan Tuhan. Makanya karena Tuhan tahu tidak ada satupun manusia yang dapat membayar keselamatan itu, Dia datang dari surga dengan rencana yang luar biasa, memberikan anugerah itu. Memang cuma-cuma, tapi nilainya sangat besar dan tak dapat dihitung. Makanya pemberian cuma-cuma bukan berarti murahan. Satu hal yang kita tahu, kita bersyukur, keselamatan yang kita terima dan kita peroleh karena Putra Natal yang merancangkan keselamatan bagi saya dan saudara. Kita boleh merayakan dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kita boleh merayakan sesuatu yang baru, hadiah-hadiah yang kita terima. Tetapi yang perlu kita ingat, ada satu hadiah yang paling luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Apa itu? Yaitu keselamatan. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu hadiah yang paling besar. Mungkin saudara mengatakan, saya tidak dapat hadiah tahun ini. Ingat, segala yang diterima orang-orang di sekitar kita hanya bersifat sementara. Tetapi engkau harus tahu, yang Tuhan berikan adalah kekekalan yang tak dapat dihitung nilainya. Adalah milik kehidupan saya dan saudara yang Tuhan sudah berikan. Dan Natal juga bicara tentang kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Saudara, saya mengalami satu peristiwa yang mau dikatakan unik dan bagi saya itu hal yang luar biasa tadi pagi. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang dari Wana, saya dengar mau kemari dan saya sudah atur jadwalnya, dia melayani hari ini. Dan kemarin pada tanggal 25 saya katakan kepada jemaat Tuhan, kita akan ada tamu dan kalau kita bisa bantu, kita bantu mereka. Selesai saya sampaikan dan ternyata selesai ibadah setelah saya berdoa tutup, kita di sana ada 8 kakak. Satu persatu 5 kakak ini datang kepada saya. Pak Gembala, doakan kami akan Natalan ke sini. Yang satu bilang kami akan pulang kampung. Jadi hitung-hitung sudah berapa? Tinggal 2 kakak. Saya bilang, saya undang tamu tinggal 2 kakak. Tapi saya punya iman bahwa segala sesuatu terjadi kalau ada sukacita Natal, tidak ada yang kebetulan. Dan sementara ibadah mulai pujian, memang yang hadir hanya 2 kakak saudara. Dan tiba-tiba ada telepon menanyakan keluarga hamba Tuhan, dia katakan seperti ini, jam berapa ibadah di sana? Memang kelihatan sekali kursi-kursi itu memang kosong, ompong melompong saudara. Tinggal kami yang di depan dan 2 kakak. Tiba-tiba muncul keluarga hamba Tuhan dan beribadah bersama-sama dengan kami. Dan yang tadinya kosong terisi full. Bukan cuma itu, kami mendapat berkat 2 kali ganda. Apa itu? Dua-duanya saya suruh kasih khotbah. Yang satu khotbah pertama, yang satu khotbah kedua. Di dalamnya saya melihat kalau ada sukacita Natal, melihat bukan sesuatu yang dipandang melalui mata ini, tetapi bagaimana kita maknai momen Natal. Yesus Kristus yang sudah datang di dunia dan dia mengatakan, aku adalah Allah Immanuel, yang berarti Allah menyertai saya dan saudara.
Kata menyertai adalah dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Dia bukan berada depan dan depan paling jauh di depan kita, atau di samping kita, atau di kiri, atau di kanan, atau di belakang kita. Tetapi menyertai kehidupan saya dan saudara ada dalam hidup kita. Apapun yang kau rasakan di momen Natal ini, Tuhan tahu. Apapun yang kau alami hari-hari ini, Tuhan tahu. Kenapa? Karena dia Allah Immanuel. Kekhawatiran yang kau pikirkan untuk tahun depan, percayalah, Putra Natal sudah datang bersama-sama dengan kita. Bahkan dengan kasih-Nya, dia membuktikan bahwa aku adalah Allah Immanuel. Bukan cuma bicara saja. Dia tahu kedewasaan rohani manusia itu beda-beda. Ada yang umurnya sudah tua, bukan hanya rambutnya yang putih, kumisnya pun sudah putih, tapi masih berpikir tentang kanak-kanak rohani. Tapi apakah Tuhan membenci mereka? Tidak. Dia membuktikan, aku menyertai engkau. Ada orang yang tidak menangkap kemahadirannya Allah. Allah membuktikan dia menjadi manusia, datang. Ada orang yang tidak bisa menangkap bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nampak wujudnya tidak ada. Makanya Tuhan datang dengan rancangan yang luar biasa untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Tetapi peristiwa Natal yang kita rayakan hari-hari ini, kalau mau dikatakan, sekalipun kita melewati tahun-tahun pandemi, tentunya ada Natal, perayaan-perayaan Natal yang kita sudah jalani masing-masing. Kalau mau dihitung dari semasa kita tahu tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan, sudah banyak. Dari kita sekolah minggu sampai kita dewasa, sudah berapa kali kita merayakan Natal. Dan bagaimana kita memaknainya. Tetapi satu peristiwa yang akan membawa kita, apa sesungguhnya Natal dalam kehidupan kita. Natal berbicara tentang kelahiran Kristus Yesus. Dan di dalamnya bukan kita merayakan dengan pesta pora. Bukan kita merayakan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ingat, kita sudah mendapat hadiah yang besar, anugerah. Sebaliknya, kita harus mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan cara apa? Menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa Lukas tidak menulis detailnya? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Apakah Alkitab tidak mencatat atau salah menulis? Tetapi kalau kita melihat baik-baik saudara, ternyata ada rahasia besar kenapa dia mengatakan hari ini telah lahir bagimu. Bukan hanya bagi orang Israel atau orang-orang di sekitar mereka. Tapi bagimu, bagi siapa? Bagi saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus lahir bagi saya dan saudara. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Rahasianya kenapa dia mengatakan hari ini telah lahir bagimu. Tuhan mau setiap hari Yesus lahir di hati kita. Semeriah apapun kita buat, perayaan, sehebat apapun kita merancang segala sesuatu tentang Natal, tapi kalau Kristus tidak lahir dari hati kita, lahir dalam hati kita, semuanya pasti sia-sia. Perayaanmu akan menjadi perayaan yang menyakiti hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Maka Alkitab sudah memberikan satu peringatan, jangan sampai engkau melakukan perayaan-perayaan yang menyakiti hati Tuhan. Tujuan kita baik, tujuan kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena Kristus tidak lahir di hati kita, terkadang perayaan itu menyakiti hati Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, di luar sana yang tadinya sepanjang tahun mereka berlutut minta di hadapan Tuhan, Tuhan berkati saya, so dekat Natal, anak istri butuh ini dan itu. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan memberkati. Terpenuhi ya setiap makan, minum, pakai. Itu semua karena anugerah pemberian Tuhan. Tuhan dengar setiap doa-doa kita. Tetapi endingnya perayaan, sudah datang di gereja dengan baju yang baru, tapi pulang ke rumah, di sampingnya ada minuman. Saya mau katakan bahwa ini bukanlah perayaan. Engkau sementara menyakiti hati Tuhan. Lebih baik engkau tidak merayakan Natal daripada engkau merayakan Natal menyakiti hati Tuhan.
Perayaan Natal bagaimana kita mengucap syukur yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita menaruh hidup kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sia-sialah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita sudah korbankan di rumah Tuhan, apa yang kita sudah lakukan akan sia-sia kalau perayaan Natal kita cederai dengan melukai hati Tuhan. Bukankah Tuhan kita punya perasaan? Kenapa Tuhan memberkati kita di masa sulit? Sesulit-sulit apapun, tapi Tuhan masih buka jalan karena Dia punya perasaan. Allah kita bukan Allah patung yang hanya diam dan diam. Tapi Dia melihat, mendengar, bahkan Dia merasakan kehidupan kita. Nah, ketika Dia berkati kehidupan kita, terkadang keberkatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita salah untuk mengelola semuanya itu. Dan berdampak kita menyakiti hati Tuhan. Yang paling penting adalah Natal, Kristus lahir di hati kita. Bukan cuma tanggal 25 atau 26, tetapi setiap hari, bahkan setiap waktu, dan sebisanya setiap detik dalam hidup kita, Kristus tetap lahir dan kita merayakan Natal. Kenapa tidak dikatakan hari apa? Tujuannya pula supaya kita merayakan Natal itu tiap hari. Setiap hari Yesus lahir di hati kita. Berikan tempat supaya Yesus lahir di hati kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus lahir di kandang, di palungan, kota Daud. Tempat yang kecil yang dipandang sebelah mata. Kalau bicara Dia raja segala raja, tentunya Dia lahir di keturunan raja. Hal-hal yang mewah, hal-hal yang luar biasa yang ada di sekitarnya. Tetapi Dia memilih tempat yang hina, kandang. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi malah sebaliknya. Bagi kita yang mengerti akan kuasa Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan betapa berkuasanya Dia. Sesuatu yang dipandang sebelah mata, sesuatu yang diremehkan, ketika Tuhan ada di situ, sesuatu yang kecil, ketika Tuhan hadir, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalamnya. Supaya apa? Tidak ada satu orang pun anak-anak Tuhan yang akan bermegah karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya diberkati. Ingat, Tuhan bawa kehidupan kita. Pasti anak-anak Tuhan yang benar-benar sukses dari nol. Pernah mengalami dan merasakan apa itu hinaan. Apa itu yang direndahkan. Apa yang disebut nol. Tapi ketika kita menyiapkan hati kita seperti palungan untuk menyambut Yesus. Dan diri kita, maka kita yang bukan siapa-siapa, ketika Yesus Allah Immanuel ada dalam kehidupan kita, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan hari lepas hari bagi kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir di kota yang kecil. Tuhan pun membawa kita supaya kita mengerti bahwa diri kita adalah tempat kediaman Tuhan yang kadang ketika sebelum kita dibaharui oleh Tuhan, kita menganggap diri kita itu kecil. Karena kita belum sungguh mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, Tuhan akan baharui dan kita akan melihat bahwa sesuatu yang kita sendiri pun menilai diri kita, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak sampai di situ. Tapi ketika kita berserah total kepada Tuhan, engkau yang tidak apa-apa, ketika tinggal dalam Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saudara yang berkati Tuhan, rahasianya dalam hidup kita merayakan Natal adalah Yesus lahir di hati kita. Yang jadi pertanyaan pada kita semua saat ini, sudahkah Yesus lahir di hati kita? Sudahkah Yesus lahir di hati kita? Karena saya katakan di awal tadi sangat penting. Yesus lahir di hati kita. Karena sia-sialah perayaan kita kalau Yesus Kristus Putra Natal tidak lahir dari kehidupan kita. Tidak ada dalam kehidupan kita. Tidak ada di hati kita. Saudara yang diberkati Tuhan,
apa yang akan terjadi kalau Yesus lahir di hati kita? Yang pertama, hidup kita dibaharui oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukanlah soal pakaian yang baru, bukanlah soal sepatu yang baru dan lain sebagainya yang baru, tetapi yang baru untuk memaknai Natal, ciri di mana Yesus lahir dalam kehidupan kita, dalam hati kita, yaitu hidup kita dibaharui. Bukan milik fisik kita yang baru, tetapi kita punya hati yang baru. Hati yang lama tidak bisa mengampuni. Ketika kita biarkan memberi tempat yang terbaik, Yesus lahir di hati kita, ada hati yang baru. Sekalipun sulit untuk mengampuni, memaafkan, memang kehidupan yang lama memang tidak bisa. Satu-satunya jalan, biarkan Yesus lahir di hati kita dan dia akan baharui. Hati yang lama dia gantikan dengan hati yang baru. Hati yang baru akan memenuhi kebutuhan di dalamnya, akan sanggup mengampuni dan akan sanggup memaafkan. Yesus lahir di hati kita, membawa hidup kita dibaharui, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Tanda orang yang hidupnya dalam hatinya lahir putra Natal, dia pun hidup baru. Ketika mendapat ujian, dia memiliki cara pandang yang baru, cara merasa yang baru, cara melihat yang baru, cara yang mendengar yang baru. Tapi kalau ada mengatakan, saya sudah dibaharui Tuhan, ketika datang ujian, kita diakui bukan karena perkataan kita, saya ini sabar, saya ini kuat, dan lain sebagainya. Bukan karena ucapan kita, semuanya itu akan teruji dengan peristiwa yang akan kita alami. Saya ini Tuhan sudah tolong, saya sudah sabar hari-hari. Ketika diperhadapkan sesuatu yang tidak mengenakan, kadang muncul, belum tahu. Belum tahu, kalau kita dulu, masih ada sesadiki. Habis ngana. Berarti saudara, ini belum dibaharui. Hanya mengaku baru dibaharui, tetapi kenyataan di dalam belum dibaharui. Hanya casingnya di luar kelihatan baru, dalam promosi baru, tetapi di dalamnya barang yang sama, hati yang sama. Orang yang hidupnya dibaharui dalam dirinya karena Yesus lahir, dia tidak akan main sampah lagi. Kita di sini semuanya sudah ibu-ibu cantik-cantik, bapak-bapak ganteng-ganteng. Coba, mungkin ada sisa-sisa Natal kemarin yang hasil produksi sampah ketika persiapan. Setuju enggak kita yang sudah bagus-bagus ini, cantik-cantik, kita main-main itu sampah. Pasti ada yang sudah jadi belatung. Banyak sampah. Pasti kita tidak akan mau hal itu. Baru baunya dan lain sebagainya. Dan itu jauh dari pemikiran kita. Nah, inilah gambaran kehidupan yang baru. Tidak mengungkit-ungkit cara hidup yang lama. Ketika kita sudah dibaharui oleh Tuhan karena Yesus lahir di hati kita, kita menjadi pribadi yang baru karena memiliki hati yang baru. Dan yang kedua adalah apa yang akan terjadi ketika Yesus lahir di hati kita. Yang pertama tadi hidup kita dibaharui, dan yang kedua adalah hidup dalam pertobatan. Semua orang boleh mengalami titik balik dalam kehidupannya. Yang dulunya penjahat, hari ini dia setia, dia datang bertobat di hadapan Tuhan, mengakui setiap keberadaan kehidupannya. Hari ini, hari-hari belakangannya dia seorang penjahat, dan dia mengakui karena dirinya itu sudah dibaharui. Tetapi dibaharui tidak cukup, saudara. Yang kedua, kalau Kristus lahir dalam hati kita, maka kita akan hidup dalam pertobatan. Bukan cuma sampai hari ini sudah berbalik, berhenti, dan kadang maju, mundur. Kadang muncul, tenggelam. Itu salah satu tanda Kristus pun belum benar-benar lahir di hati kita. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa,
kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hidup dalam pertobatan, kita akan menemukan diri kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita, diri ini yang tadinya melakukan kejahatan, Dia menyucikan diri kita dari kejahatan. Artinya menyucikan diri ini, kita yang sudah bertobat dibaharui oleh Tuhan dan hidup dalam pertobatan, bicara tentang menyucikan diri, kita mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Kalau ibu-ibu kalau belanja ke pasar, tentunya kalau lihat sayur, tomat atau lain sebagainya, pasti pilih yang terbaik. Ada begitu banyak. Pasti akan cari yang khusus. Yang terbaik dilihat dalam penilaian, oh ini yang terbaik, diambil. Apapun itu, ketika membeli, oh ini yang paling terbaik, diambil. Inilah gambaran menyucikan, mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Artinya kita membawa diri ini, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mulai dari apa? Tingkah laku kita, cara berkata-kata kita, cara pandang kita, cara merasa kita. Bahkan cara kita bergaul dengan sama kita. Kalau ada hal-hal yang kita lihat, oh ini dalam pandangan Tuhan, ini sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya harus mengkhususkan diri saya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jauhilah semuanya itu. Maka engkau dikatakan sementara mengkhususkan dirimu untuk Tuhan. Dan engkau sementara hidup dalam pertobatan. Dan ketika engkau hidup dalam pertobatan, berarti tandanya engkau memberikan hatimu sebagai palungan supaya Yesus lahir dalam hatimu. Dan yang ketiga adalah dilahirkan kembali dan masuk dalam kerajaan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan cuma sekedar inilah aku Tuhan. Bukan, saudara. Ada rencana yang lebih besar. Dia mau anak-anaknya supaya masuk kerajaan Allah. Dunia hanya sementara. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini hanya sementara. Tadinya kita masih kanak-kanak, memasuki remaja. Dan ketika kita masuk ke remaja, menjadi pemuda. Dan selanjutnya menjadi orang dewasa, menjadi orang tua. Dan menjadi orang yang sudah tua. Ternyata waktu berjalan terus. Siapa yang mampu merawat tubuh kita? Ada yang orang sanggup merawat tubuh kita tapi tidak bisa menahan waktu. Semakin hari, tubuh ini semakin hari semakin merosot. Makanya Tuhan ingin membawa kita masuk kepada kerajaan kekal, kerajaan Allah. Jadi orang yang dalam dirinya memberikan hatinya menjadi palungan untuk Yesus lahir. Yang ketiga, orang itu dilahirkan kembali dan masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa. Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa. Kalau kita tidak dilahirkan kembali. Karena saudara, kalau kita dilahirkan kembali dan masuk dalam kerajaan Allah, kita pasti akan sadar diri. Orang kalau bertobat itu pasti sadar diri. Saya ini sudah berdosa, sudah lama. Saya ingin datang kepada Tuhan. Saya rindu sekali. Apa yang hari-hari saya perbuat sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Dan dalam pertobatan dia datang dan sadar diri. Ini ciri orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Dia akan dilahirkan. Bukan cuma sekedar dia tadinya hidup dibaharui, hidup dalam pertobatan. Dan dia akan dilahirkan kembali. Menjadi seutuhnya sesuatu yang baru. Nah, dan dia akan mengakui kesalahan. Di hadapan Tuhan, dia tidak akan menutupi segala sesuatu. Karena mungkin yang namanya dosa itu enak. Dia akan melepaskan segala sesuatu karena dia tahu bahwa dia sadar diri dan dia akan mengakui kesalahan. Dan dia bukan cuma diam sampai mengakui kesalahan. Dia akan berbalik dari kehidupan yang lama. Berbalik dulu dari kesalahan. Baru dilahirkan kembali. Kalau kita sudah berbalik dari kehidupan yang lama.
maka siap sedialah Tuhan akan membaharui kehidupan kita dan kita akan dilahirkan kembali. Contoh kasus saudara, di dalam kehidupan kita ada pembaharuan yang Tuhan buat secara bertahap. Yang tadinya tidak setia, karena buka hati di depan Tuhan, Tuhan akan bawa kita lebih setia. Lebih dalam lagi yang orang jauh daripada Tuhan, semakin dia setia, Tuhan bawa lebih luas lagi melayani Tuhan. Bukankah Tuhan begitu luar biasa mengasihi kehidupan saya dan saudara? Bukan cuma tinggal dalam pertobatan dan kehidupan yang dibaharui, tapi Tuhan akan bawa kita semakin hari semakin naik. Semakin hari semakin naik. Sejauh mana hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita setengah-setengah serahkan di hadapan Tuhan, jangan harap kita akan menerima full sesuatu yang akan kembali dalam kehidupan kita. Semua tergantung pada diri kita. Kalau kita serahkan sepenuhnya, seutuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sepenuh itulah pemakaian Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Engkau tidak hanya diam dalam pertobatan dan hidup dibaharui, tapi Tuhan akan pakai kehidupanmu sejauh mana engkau menyerahkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan katakan saya tidak punya bakat untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak cari bakat, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kita ciptaan Tuhan. Dengan Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidup dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang spesial. Tuhan tahu kehidupan kita. Dan Tuhan tahu juga kelebihan-kelebihan yang ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang bentuk kehidupan kita. Sejauh mana kita menyerahkan kehidupan kita, sejauh itu pula pemakaian Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang keempat, hidup menurut teladan Kristus. Satu contoh kasus Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Nikodemus. Tapi jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang tidak dilahirkan, sudah bertobat, sudah dibaharui, tetapi tidak sampai di situ, ada tahap selanjutnya, harus dilahirkan dari air dan roh. Bicara tentang dilahirkan dalam roh, Tuhan akan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan. Satu teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di situ pun Nikodemus adalah orang yang menyelidiki firman Tuhan. Tetapi Nikodemus tidak hanya berhenti menyelidiki firman Tuhan, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Seberapa banyak orang sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah apa-apa. Sekalipun kau rajin, gereja belum dibuka, engkau sudah ada. Setiap hari ada dalam satu persekutuan, dalam ibadah. Sepanjang minggu, engkau tidak lalai. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi hanya sekedar sampai menyelidiki dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi tanpa melakukan. Sia-sialah semuanya itu. Nikodemus menyelidiki firman Tuhan. Dan dia juga mengalami kuasa firman Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan tanpa melakukannya hanya akan sampai pada pengetahuan. Makanya tidak jarang ada orang ditemukan kadang-kadang kalau bicara tentang firman di luar khotbah atau di luar ibadah, ada orang yang kayak orang yang hamba Tuhan kurang babadiam. Kalau dia bilang, ayat ini udah bilang no. Dia tahu, dia dengar firman Tuhan. Tapi itu hanya pengetahuan. Karena tidak melakukannya. Itu sama saja saudara. Saudara mengetahui sesuatu tanpa mempraktekannya, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitupun firman Tuhan. Kita menyelidiki firman Tuhan dan melakukannya, kuncinya juga melakukannya, kita akan mengalami kuasanya. Ini bukan cuma sekedar tulisan, tetapi ini adalah nafas Allah, perkataan Allah dan Allah sendiri. Kalau kita mengetahui janji Tuhan dan kita melakukan firman-Nya untuk mengalami janji Tuhan, setia. Kalau kita setia, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar hidup kita
mendengar, menyelidiki firman Tuhan, tetapi juga hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Lebih dalam lagi, Yesus Kristus pemberi contoh. Pengajarannya Yesus berikan dalam kehidupan kita. Tetapi lebih dalam lagi dia mau sederhanakan. Ikutilah teladanku. Matius 3 ayat 16 mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Begitu pula Markus pasal yang pertama ayat 10 mengatakan, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara, ada satu hal yang sederhana tapi makna yang dalam yang akan kita lihat dari dua ayat ini, di mana satu teladan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Di situ ada kata mengatakan ketika Yesus keluar dari air. Jadi lawan kata keluar berarti masuk. Yesus memberikan teladan bagi kita. Firman Tuhan sudah disampaikan dari perjanjian lama sampai sekarang pun dalam perjanjian baru. Kalau hidupmu ingin berhasil dan beruntung, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ikutilah jalan Kristus, itu sudah paling sempurna. Dan kau tidak akan tersesat, tapi engkau akan mengalami kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Yesus keluar dari air, lawan kata keluar, masuk. Ada hal yang kita akan lihat di dalamnya, saudara. Ketika Yesus dibaptis, dia masuk dan keluar dari air. Ada satu gambaran bahwa kuburkanlah seluruh kehidupan lama yang penuh dengan dosa di dalam kematian Kristus dalam penebusannya. Kenapa saudara kadang orang yang sudah dibaptis bahkan mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tapi kadang ketika emosi, kita dulu kok dibaptis, waktu hamba Tuhan tenggelamkan, ada sedikit tangan di kulit air, makanya masih main tangan dan lain sebagainya. Berdalih dengan hal-hal ini. Tuhan mau dalam kehidupan kita, kalau ingin kita bertobat, menguburkan kehidupan kita yang lama sepenuhnya, dan kita juga bangkit dalam kebangkitan Kristus seutuhnya, bukan setengah-setengah atau hanya simbolis. Saya dibaptis cuma kaki. Tidak, saudara. Apa yang Yesus berikan teladan, jangan tambah, jangan kurang, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Firman itu sudah sempurna dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jangan setengah-setengah mengikut Tuhan. Tapi kalau kita punya pola pikir setengah-setengah mengikut Tuhan dengan berharap berkat full di hadapan Tuhan, bukan Tuhan yang salah, bukan kuasanya yang berkurang, tetapi cara pandangmu yang bermasalah. Engkau setengah-setengah mengikut Tuhan, tapi berharap berkat full di hadapan Tuhan. Jangan harap, saudara. Apalagi suam-suam kuku, lau-lau. Alkitab mengatakan engkau tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan engkau akan dimuntahkan. Bicara tentang muntah, saudara, itu hal yang menjijikan. Orang kalau setengah-setengah itu menjijikan ternyata. Jangan sampai pengiringan kita di depan Tuhan menjijikan. Tapi biarkanlah Yesus lahir di hati kita. Hidup kita dibaharui. Dan kita disucikan, dikhususkan. Menjadi mulia di hadapan Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan. Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menebus kehidupan saya dan saudara dan memberi teladan bagi kita semua. Dan juga di dalamnya Tuhan Yesus lahir di hati kita. Bukan hanya hidup kita dibaharui, hidup kita dalam pertobatan, dilahirkan kembali masuk dalam kerajaannya, hidup menurut teladan Kristus, tetapi juga dalam Yohanes 3 ayat 16-18 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal
Allah. Kita tidak binasa dan luput dari hukuman yang kekal karena Yesus lahir di hati kita. Palungan bukan suatu hal yang mewah. Begitu pula hati kita. Berikan hati kita yang terbaik. Hati yang baru supaya Tuhan baharui. Biarkan Yesus lahir di hatimu. Engkau akan dibaharui. Bukan cuma sekedar sesuatu yang di dunia ini. Yang lebih penting, kita semua kalau kita biarkan Yesus lahir di hati kita, kita diluputkan dari hukuman yang kekal. Biarlah Natal yang kita rayakan ini adalah Natal yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah berkat Natal bagi kita semua. Saudara, mari kita responi kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam berita Natal. Dengan kembali kita mengangkat pujian tadi, Kau Bapa yang mengasihiku.